Cinta memang terkadang bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bahkan seseorang bisa berubah menjadi sosok yang benar-benar mengerikan akibat sebuah percintaan. Sama seperti Putri Olga dari Kiev, yang berubah menjadi sosok mengerikan setelah suaminya terbunuh. Dia menjadi terkenal setelah balas dendam brutalnya atas kematian suaminya. Saat ini di Rusia dia sangat dihormati dan dikenal sebagai Santa Olga atau wanita suci yang memiliki peringkat tertinggi di antara para santo ortodoks. Seperti apa kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Hingga kini tanggal lahir Putri Olga masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Kemungkinan besar antara tahun 890 Masehi hingga tahun 925 Masehi. Dia berasal dari Varangian atau Viking dan lahir di Pleskov. Sejarah tidak banyak mencatat tentang kehidupan awalnya, termasuk pernikahannya dengan suaminya, yaitu Pangeran Igor dari Kiev, dan tentang kisah kelahiran putra mereka, yaitu Sviatoslav. Menurut Alexei Karpov, seorang ahli sejarah Rusia kuno, Olga berusia tidak lebih dari 15 tahun pada saat menikah. Igor adalah putra dan pewaris Rurik, yang merupakan pendiri dinasti Rurik. Sampai di sini izinkan saya untuk memberikan beberapa penjelasan terlebih dahulu tentang siapakah bangsa Ras dan wilayah mana saja yang mereka kuasai. Memang materinya agak sedikit lebih panjang, tetapi karena ini menyangkut sejarah, maka saya akan berusaha menjelaskannya secara detail. Bangsa Ras terkadang juga disebut Varangian adalah orang-orang keturunan Skandinavia yang telah mendirikan Kievan Rus, sebuah bentuk pemerintahan yang berlangsung dari tahun 862 Masehi hingga tahun 1242 Masehi. Negara ini sekarang terletak di wilayah Belarus, Ukraina, dan Rusia Barat, yang sebenarnya dinamai setelah Rus. Ibu kota negara ini adalah Kiev, yang sekarang bernama Ukraina. Kievan Rus dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai tanah Ras dari Kiev. Tetapi sebagian besar cerita tentang asal-usul Ras berasal dari Primary Chronicle, yang juga dikenal sebagai Tale of Bygone Years, sebuah buku catatan sejarah Rusia awal abad ke-12. Menurut Chronicle, penduduk asli daerah telah mengundang ras yang juga digambarkan sebagai Viking untuk berkuasa dan menjaga ketertiban di negara mereka. Salah satu Viking ini bernama Rurik, dan dia mendirikan dinasti sendiri yang berkuasa atas wilayah tersebut selama lebih dari 7 abad. Tsar pertama Rusia adalah Ivan IV, atau lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible, adalah keturunan langsung dari Rurik. Namun Kievan Rus atau tanah Ras di Kiev telah berhenti sebagai entitas politik jauh sebelum Ivan the Terrible berkuasa. Antara tahun 1237 dan tahun 1242, wilayah ini ditaklukkan oleh serbuan yang terus-menerus dari pasukan Mongol. Wilayah ini selanjutnya terbagi menjadi negara-negara kecil yang terpisah, yang akhirnya berkembang menjadi Ukraina, Belarus, dan Rusia. Sekarang saya akan kembali ke ceritanya Rurik. Karena garis keturunannya langsung, yaitu Igor, yang merupakan putra pewarisnya, terlibat dalam cerita utama kita hari ini. Pada waktu yang tidak ditentukan, di paruh kedua abad ke-9, Rurik telah mendirikan ibu kotanya di Novgorod, dan pasukannya telah mulai melakukan serangan di daerah sekitar dengan gaya Viking yang sejati. Bahkan pasukannya sampai menyerang Konstantinopel. Ketika Rurik meninggal karena sebab alami, putra sulungnya Igor terlalu muda untuk berkuasa dan ditempatkan di bawah perwalian Oleg dari Novgorod. Setelah kampanye lebih lanjut untuk menaklukkan dan mengkonsolidasikan wilayah di sekitar Novgorod, Oleg memindahkan ibu kota ke Kiev untuk merebut kekayaan besar yang dikumpulkan oleh dua mantan sekutu Rurik. Pada tahun 912, Oleg meninggal, dan dengan cara yang sangat menarik pula. Sebuah ramalan telah memprediksi bahwa kuda kesayangannya akan menjadi penyebab kematiannya. Oleg adalah seorang pria yang percaya dengan tahyul, dan dia telah memastikan kudanya dijauhkan sejauh mungkin dari dirinya.
Ketika dia mendengar bahwa kuda tersebut telah mati, Oleg menganggap dirinya telah terbebas dari kutukan itu. Dan dengan mengolok-olok, dia menendang kepala kudanya yang sudah mati tersebut. Rupanya dia telah membuat kesalahan. Seekor ular yang berada di bawah bangkai kuda menjadi terkejut, lalu menggigit Oleg di kakinya dan sekaligus membunuhnya. Sementara itu Igor telah tumbuh dewasa dan dia telah naik tahta secara resmi dengan nama Igor of Kiev atau Igor dari Kiev. Pada saat itu dia sudah menikah dengan seorang wanita Varangian yang bernama Olga, yang kemudian dikenal sebagai Olga of Kiev. Mengikuti jejak ayahnya dan walinya, Igor terus terlibat dalam kampanye untuk memperluas wilayahnya, dan penaklukan demi penaklukan berhasil sukses diraihnya. Di setiap tempat yang berhasil dia taklukkan, dia menerapkan aturan kepada wilayah jajahannya dengan memungut atau membayar upeti yang besar untuk mengisi kas kerajaannya. Pada tahun 945, Igor mempertimbangkan untuk mengunjungi tanah suku Drevlian yang dulunya pernah menjadi sekutu ayahnya, yaitu Raja Rurik, di mana suku Drevlian pernah membantu Raja Rurik dalam kampanye serangan terhadap Kekaisaran Bizantium. Ketika Raja Rurik meninggal dan pemerintahan sementara dipegang oleh wali putranya, yaitu Perdana Menteri Oleg, suku Drevlian diharuskan membayar upeti kepada Oleg. Tetapi kewajiban membayar upeti berhenti ketika Oleg meninggal. Sejak saat itu Drevlian dianggap telah melalaikan kewajibannya untuk membayar upeti, di mana upeti tersebut sebenarnya dianggap sebagai uang perlindungan kepada tuan tanah yang telah menjajahnya, yaitu bangsa Kiev. Igor melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk mengumpulkan kembali beberapa pembayaran upeti yang terlambat, dan ia pun memulai misinya. Menurut kronik utama, ia merampok tanah Dereva yang merupakan wilayah tanah suku Drevlian dan mengumpulkan upetinya dengan kekerasan. Tetapi dalam perjalanan pulang ke Kiev, ia masih merasa belum puas dan ingin mengambil lebih banyak lagi jarahan yang lebih besar. Ia kemudian memerintahkan sebagian anak buahnya untuk pulang ke rumah dengan membawa jarahan mereka, dan sebagian lagi diperintahkan untuk mengikutinya di belakang dan kembali ke misinya untuk menjarah ke tanah Drevlian. Namun rupanya peruntungan mereka kali ini kurang bagus. Rombongan mereka diketahui oleh suku Drevlian dan segera melaporkan rombongan tersebut kepada pemimpin mereka, yaitu Pangeran Mol, pewaris suku Drevlian yang sudah muak dengan perlakuan Kiev. Pangeran Mol pun segera mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Raja Igor. Igor yang tidak sadar bahwa kedatangannya sudah diketahui oleh musuhnya, bersama pengikutnya pergi ke ibu kota Uskorosten yang kini menjadi Korosten di Ukraina Utara. Iskorosten adalah ibu kota suku Drevlian. Namun sesampai di ibu kota Iskorosten, mereka disambut oleh pasukan Pangeran Mol yang sudah mempersiapkan diri untuk melawan pasukan Igor. Pasukan Drevlian berhasil membantai pasukan Igor. Penguasa Drevlian sendiri memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Raja Igor hidup-hidup, karena dia sendiri berniat akan mengeksekusinya dengan cara yang mengerikan. Penulis sejarah dari Bizantium, yaitu Leon the Deccan, mengatakan jika Igor mengalami kematian yang mengerikan. Suku Drevlian melenturkan batang pohon birch hingga ke tanah, di mana salah satu kaki Igor dan kedua tangannya telah diikat di batang pohon birch tersebut, dan kemudian melepaskan pohon itu kembali tegak ke posisi semula. Hal ini membuat Igor meninggal dengan tubuh yang tercabik-cabik. Para penasehat penguasa Drevlian tahu bahwa putra Igor masih berusia 3 tahun dan terlalu muda untuk mengambil mahkota. Lalu istrinya yang cantik, yaitu Putri Olga, adalah seorang wanita bangsawan yang lembut, yang menurut asumsi mereka akan dengan senang hati bersedia menikah dengan Pangeran Mol, putra tertua dan pewaris dari penguasa Drevlian. Sehingga hal ini bisa menguntungkan bagi suku mereka untuk memperluas wilayah Drevlian dan mengambil alih Kiev sendiri, bukan dengan penaklukan, tetapi dengan pernikahan. Dengan cara itu, mereka bukan saja terbebas dari membayar upeti kepada Kiev, tetapi suku Drevlian akan memegang tampuk persekutuan itu. Dan asumsi yang terakhir ini ternyata berakibat fatal bagi suku mereka. Ketika suaminya meninggal inilah, Olga mengambil alih pemerintahan sementara, menggantikan putranya Sviatoslav yang masih berusia 3 tahun dan dianggap belum cukup umur untuk memimpin,
sampai putranya dinyatakan matang untuk menjadi seorang pemimpin. Pangeran Mol yang sudah tidak sabar segera mengirim beberapa utusan untuk mengunjungi Olga yang sekarang menjanda untuk meminangnya. Tidak jelas apakah ini adalah kebiasaan umum pada saat itu atau apakah karena Pangeran Mol terlalu sombong dan percaya diri. Maka berangkatlah sekitar 20 utusan Drevlian untuk membujuk Olga agar bersedia menikah dengan Pangeran Mol. Rombongan ini berlayar menyusuri sungai Dnieper menuju ke Kiev untuk memulai proses yang bisa memperkuat persatuan dua Slavia Timur, dan disitulah awal bencana mulai terjadi. Keesokan paginya, para pejabat yang berkunjung dengan mengenakan penampilan jubah terbaik mereka menunggu di kapal sesuai instruksi Olga. Mereka diberitahu bahwa sang putri telah menyiapkan kehormatan besar bagi mereka. Sementara itu Olga mengerahkan pengikutnya untuk menggali sebuah parit yang dalam. Keesokan harinya, dia menyuruh tentaranya untuk menangkap semua utusan itu dan dilemparkan ke dalam parit yang dalam. Saat anak buahnya mulai mengubur para pejabat itu hidup-hidup, Olga mengintip dari balik tepi dan bertanya kepada para utusan Drevlian apakah mereka menemukan kehormatan. Utusan ini lantas meneriaki Olga bahwa mati dalam kondisi dikubur hidup-hidup lebih buruk daripada kematian Igor. Olga yang suatu hari nanti akan menjadi Santa Olga dari Kiev dalam gereja ortodok baru saja memulai pertunjukan, dan itu adalah permulaan dari balas dendamnya. Dia telah bertekad akan membalaskan dendam kematian suaminya terhadap suku Drevlian. Rencana pembalasan Olga terhadap suku Drevlian masih terus berlanjut. Saat para utusan sudah menyingkir, dia mengirim kabar kepada Pangeran Mol yang belum mengetahui nasib utusannya dan memintanya untuk mengirim kompi pasukan terbaiknya untuk mengawalnya ke Drevlian. Olga bersikeras bahwa ia sangat ingin bertemu, tetapi hanya akan melakukannya jika Pangeran Mol mengirim lebih banyak orang terpilihnya untuk menjemputnya. Dia meyakinkan penguasa Drevlian bahwa itu sangat penting bagi penduduk Kievenras supaya mereka tahu begitu sangat pentingnya pernikahan itu. Pangeran Mol pun akhirnya setuju dengan permintaan tersebut dan mengumpulkan lebih banyak kepala suku, prajurit, dan penasehatnya untuk memberi penghormatan kepada putri Olga. Ketika para pengawal pria tiba di Kiev, sang putri menyarankan agar mereka menyegarkan diri di pemandiannya terlebih dulu sebelum bertemu dengannya. Para tamu Drevlian tentunya sangat lelah, berkeringat, dan kotor setelah menempuh perjalanan. Dengan antusias mereka memenuhi permintaan tersebut dan masuk ke ruangan mandi yang telah disiapkan. Ketika mereka bersantai di dalam ruangan mandi yang berbentuk sauna, mereka terkejut oleh suara keras dari luar. Rupanya seseorang mengunci pintu rumah mandi dari luar. Upaya mereka untuk keluar tidak berhasil. Dalam ketakutan, mereka mendengar suara tegas Olga melalui pintu kayu. Ia baru saja memberi perintah untuk membakar rumah mandi tersebut. Ya, Olga membakar hidup-hidup tamunya yang ada di dalam. Dia mengunci pintu dan membakar bangunan tersebut. Pembalasan kedua pun telah terjadi. Orang-orang itu terbakar hidup-hidup. Namun ini belum selesai. Pembalasan ketiga pun berlanjut. Sebelum Pangeran Mol curiga terhadap kepergian yang lama dari orang-orangnya, Olga pun segera mengirim pesan lain. Pesan itu berbunyi, "Sekarang aku datang padamu. Jadi persiapkanlah banyak mat di kota tempat kau membunuh suamiku, agar aku bisa menangis di atas makamnya dan mengadakan pesta pemakaman untuknya." Mat adalah minuman beralkohol yang populer pada zaman abad pertengahan. Terbuat dari madu yang difermentasi dengan air. Ketika menerima pesan tersebut, para Drevlian pun bekerja menyiapkan galon-galon mead dan sebuah pesta mewah untuk menyambut kedatangan pengantin wanita tersebut. Olga tiba segera setelah itu dengan beberapa pengawal kecil mengikutinya. Ia tiba di makam Igor dan meminta anak buahnya untuk membangun sebuah gundukan pemakaman di sekitar tempat orang-orang Drevlian akan berkumpul untuk pesta pemakaman. Beberapa Drevlian yang lebih cerdas daripada yang lain bertanya, apa yang terjadi dengan kedua delegasi yang telah mereka kirim? Dan dengan licik Olga menjawab bahwa mereka sedang dalam perjalanan.
Akal sehat orang-orang Drevlian mulai terganggu oleh minuman beralkohol mead yang mengalir dengan bebas selama pesta berlangsung, sehingga mereka dengan mudah menelan kebohongan tersebut. Olga meminta anak buahnya untuk melayani para Drevlian dan memastikan cawan-cawan mereka tidak pernah kosong. Ia menunggu dengan sabar hingga mereka semua mabuk, dan dengan isyarat darinya, pembantaian pun dimulai. Musuh-musuhnya terkejut dengan serangan yang tidak terduga ini. Mereka jatuh satu persatu di bawah belati Kiev. Menurut kronik, sekitar 5.000 tentara Drevlian tewas dalam tragedi pesta berdarah tersebut. Olga dan pasukannya muncul sebagai pemenang setelah mengepung ibu kota Izhgorod. Rupanya pembantaian 5.000 orang tentara Drevlian belum cukup untuk menghentikan dendam Olga. Dia bertekad untuk melakukan balas dendam yang lengkap dan sempurna. Sekali lagi dia bergerak cepat dan kembali pulang ke Kiev untuk mengumpulkan pasukannya dan kembali menyerang ke Drevlian. Para pria, wanita, dan anak-anak yang selamat dari suku Drevlian mencari perlindungan di dalam dinding kota utama mereka, yaitu di Izhgorod. Sementara para pasukan Drevlian yang masih tersisa di dalam kota dengan gagah berani berhasil mengusir serangan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dan mereka akan melawannya sampai akhir. Sementara itu kota-kota dan desa-desa lain di tanah mereka telah menyerah dan sekarang hidup dalam keadaan relatif damai dengan orang Kievan-Rus. Dan tentu saja mereka diwajibkan untuk membayar upeti. Setelah 1 tahun, ibu kota Izhgorod masih tetap berdiri kuat. Dan hal ini membuat Olga harus memikirkan rencana lain untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Suatu hari, warga yang terkepung menerima pesan dari sang putri. Isi pesan tersebut mengatakan, "Mengapa kalian terus mempertahankan diri? Semua kota kalian telah menyerah kepada saya dan membayar upeti. Sehingga sekarang penduduk dapat menggarap ladang dan tanah mereka dengan damai. Tetapi kalian lebih memilih mati kelaparan tanpa membayar upeti." Para Drevlian yang sudah terpojok dan terkepung di kota mereka mulai goyah dan menjawab bahwa mereka akan senang membayar upeti. Tetapi mereka tidak bisa percaya padanya karena ia masih bertekad membalas dendam atas kematian Igor. Olga nampaknya lega dapat memulai negosiasi dengan para pejuang tersebut dan memberitahu mereka bahwa ia sudah menganggap suaminya yang terbunuh sudah terbalaskan dendamnya, dan itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi 3 kali. Bagaimanapun, ia sudah membantai 2 utusan, ditambah mereka yang menghadiri pesta pemakaman. Untuk menjalin perdamaian, ia hanya akan meminta upeti kecil dari Drevlian. Setelah itu ia akan segera kembali pulang. Permintaan Olga cukup sederhana, karena dia menyadari bahwa kota tersebut telah menjadi miskin akibat pengepungan. Sehingga dia menambahkan dalam permintaannya, jika ia hanya menginginkan warga Drevlian untuk mengumpulkan 3 burung pipit atau 3 burung merpati dari setiap rumah. Para Drevlian sangat senang. Mereka pun mulai mengumpulkan permintaan burung Olga dari setiap rumah tangga dan segera mengirimkannya kepada Olga yang berjanji akan menghentikan pengepungan keesokan paginya. Para warga tidak sadar bahwa Olga sedang melakukan tipu muslihatnya. Ini adalah tindakan terakhir dari rencana balas dendam dan pemusnahan total Olga. Jika 1 tahun serangan frontal dan mesin pengepungan tidak dapat mencapai kemenangan, akal seorang putri tentu bisa melakukannya. Dan dia akan melakukannya dengan mengubah burung peliharaan yang tidak berbahaya menjadi senjata pemusnah massal. Ia menerima burung-burung itu dan memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil satu persatu burung dan mengikatkan sepotong belerang yang dibungkus dengan kain pada kaki-kaki burung tersebut. Ketika malam tiba, para prajurit melepaskan burung pipit dan burung merpati tersebut. Sayap burung pipit yang tidak bersuara membawa mereka kembali ke sarang mereka, dan burung merpati pulang ke kandang mereka di bawah serambi rumah para warga. Satu persatu rumah-rumah penduduk di Izhgorod mulai terbakar. Dalam waktu singkat seluruh kota terbakar. Penduduknya entah dibunuh atau tidur atau berlari ketakutan ketika panik tidak mampu memadamkan api. Beberapa dari mereka melarikan diri keluar tembok kota, tetapi mereka cepat ditangkap oleh para prajurit Olga. Ia menahan orang-orang yang sudah dewasa dan menjual beberapa dari mereka sebagai budak,
dan banyak yang lainnya terbunuh di tempat. Ini adalah kemenangan terakhir dan total Putri Olga dari Kiev. Penakluk Iskorosten, penyiksa Drevlian, dan ibu burung pipit. Ini adalah kisah pembalasan dendam Olga yang dikenal sejarah sebagai hal yang menakutkan, kejam, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak boleh diremehkan. Selama beberapa tahun berikutnya, hingga tahun 948 Masehi, Olga terus bertindak sebagai penguasa sementara bagi putranya, yaitu Sviatoslav. Para Drevlian telah sepenuhnya tunduk dan secara teratur membayar upeti kepada Kievan Rus. Olga dari Kiev telah melakukan tindakan yang kejam dengan mengubur hidup-hidup para utusan, membakar hidup-hidup musuhnya, dan menghancurkan seluruh kota. Jadi bagaimana dia bisa menjadi orang suci di gereja Katolik Roma dan Ortodok Timur? Pada abad ke-10, ketika Olga memerintah orang Kievan Rus, mereka adalah penyembah berhala. Tetapi Bizantium terdekat sedang dalam misi untuk mengubah tetangga mereka menjadi Kristen. Disebutkan ketika dia sedang berkuasa dan setelah menyelesaikan balas dendamnya terhadap Drevlian, sang putri memulai perjalanan ke Konstantinopel, atau seperti yang disebut oleh Kievan Rus sebagai Tasgrad atau kota kaisar. Kronik tidak memberikan alasan untuk kunjungan ini, tetapi kita dapat berasumsi bahwa kunjungan itu bersifat diplomatik. Hubungan antara Kievan Rus dan Kekaisaran Bizantium sendiri dipenuhi dengan pertikaian dari kedua belah pihak, tetapi juga hubungan perdagangan dan sesekali menjalin kerjasama. Pada periode ini, Kaisar Bizantium bahkan mulai merekrut prajurit Kievan Rus ke dalam pengawal elit mereka, yaitu Varangian Guard. Ketika itu Kaisar Bizantium yang berkuasa adalah Konstantin VII, yang ketika bertemu dengan Olga langsung menyukainya. Terkesan oleh kecantikan dan kecerdasannya, Konstantin menyatakan bahwa ia pantas memerintah bersama dengannya. Kita telah mengetahui bahwa Olga tidak menyukai para pengagum, tetapi dalam kasus ini reaksinya baik dan setidaknya tidak menggunakan kekerasan. Putri tersebut tidak menolak proposal itu secara langsung, tetapi hanya mengatakan bahwa ia tidak dapat menikah dengan seorang raja Kristen. Tetapi jika dia sangat bersikeras, dia bisa dibaptis. Kaisar setuju, dan dengan bantuan Patriarki Konstantinopel, Olga dibaptis ke dalam iman Ortodok Kristen. Kronik melaporkan bahwa Olga dengan antusias menerima ajaran gereja. Pada saat pembaptisannya, ia diberi nama Helena, dan Kaisar Konstantin bertindak sebagai bapak baptis atas desakan Olga sendiri. Setelah menerima sakramen tersebut, Olga atau Helena dipanggil oleh Kaisar Konstantin yang mengulangi tawarannya. Menurutnya sudah tidak ada hambatan lagi, dan dia harus menjadi istrinya. Tetapi Olga menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. Dia adalah bapak baptisnya, yang membuatnya menjadi putrinya di mata gereja. Tidak sah bagi seorang pria untuk menikahi putrinya sendiri. Sang kaisar pun tersadar bahwa dia telah dibohongi oleh Olga. Sekarang sebagai seorang Kristen baru yang baru saja bertobat, Olga mencoba menyebarkan agama barunya di antara rakyatnya. Dimulai dengan putranya sendiri. Namun Pangeran Sviatoslav tidak terpengaruh karena takut akan diejek oleh rakyatnya jika melakukannya. Olga menerima penolakan ini sebagai kekalahan satu-satunya baginya. Tetapi menurut kronik, dia berdoa siang dan malam agar Tuhan mengampuni jiwa Pangeran Sviatoslav dan bangsa Kievan Rus. Pada tahun 956, Pangeran Sviatoslav sudah menjadi dewasa dan haus akan penaklukan. Ia membangun pasukan yang gagah berani dan memulai beberapa kampanye yang panjang di luar Kiev. Ketika dia pergi, tanah Rus diserang oleh suku Pecenek, sebuah suku nomaden. Mereka menyebar di negara tersebut dan akhirnya menyerang Kiev. Olga terkurung di dalam kota bersama cucunya, yaitu Yeropok, Oleg, dan Vladimir. Sekarang giliran dia yang berada di bawah pengepungan, seperti dialami oleh suku Drevlian ketika dikepung oleh pasukannya. Satu-satunya peluang untuk bertahan bagi penduduk Kiev adalah mengirim pesan kepada pasukan bantuan di seberang sungai Dnipro.
Seorang anak laki-laki yang bisa berbicara dalam bahasa pecenak bisa dengan mudah menyelusup keluar kota untuk mengirimkan pesan meminta bantuan. Pasukan bantuan segera tiba, dan sang jenderal mereka yang bernama Pritis meyakinkan pemimpin Pesenek bahwa pasukannya yang telah tiba duluan hanya pasukan bagian depan dari pasukan besar di belakangnya yang dipimpin oleh Sviatoslav yang sedang menuju ke Kiev. Orang-orang Kievan Rus ini memang cerdik, dan semua musuh mereka adalah sekelompok orang bodoh. Rupanya Picendak mempercayai kebohongan tersebut dan setuju untuk gencatan senjata. Sementara itu Olga mengirim pesan untuk memanggil putranya untuk segera kembali, dan berhasil kembali tepat waktu untuk mengusir pasukan Pesenak kembali ke gurun tempat asal mereka. Selama bertahun-tahun, Sviatoslav tinggal di Kiev. Akhirnya memenuhi tugasnya sebagai penguasa, di samping penghargaannya sebagai seorang penakluk. Tetapi pada tahun 969, dia mengumumkan kepada ibunya dan penasehatnya bahwa dia tidak berniat tinggal di Kiev lagi. Selama kampanye-kampanye sebelumnya, dia telah membangun pangkalannya di kota Pereyaslavet, di mana semua kekayaannya terkumpul. Jika itu memang benar, dia memiliki alasan yang kuat untuk meninggalkan Kiev. Tetapi Olga sedih melihatnya pergi sekali lagi. Sekarang dia telah berusia 70 tahun dan memiliki kondisi kesehatan yang buruk, dan memohon kepada putranya untuk menunggu kematiannya terlebih dahulu, baru kemudian pergi kemanapun yang diinginkannya. Pangeran itu mengalah, tetapi dia tidak perlu menunggu lama. 3 hari setelah Olga mengajukan permohonannya, dia meninggal. Olga meninggal pada tahun 963 Masehi, di usianya yang ke-70 tahun karena penyebab alami. Putranya, cucu-cucunya, dan seluruh rakyatnya meratapi kematian Olga. Olga telah memerintahkan agar tidak diadakan perjamuan pemakaman baginya sesuai dengan tradisi keyakinan pagan, yaitu tradisi keyakinan di Kiev. Sebaliknya dia memanggil seorang imam Kristen untuk melakukan upacara terakhir dalam sebuah upacara yang tenang. Olga adalah orang Kiev pertama yang memeluk Kristen dan mengajak rakyatnya untuk menganut kepercayaan itu. Namun putranya Sviatoslav masih memeluk keyakinan pagan. Baru kemudian cucunya, yaitu Vladimir yang Agung, akhirnya mengikuti jejaknya sebagai pengikut Kristen Ortodok dan memerintahkan rakyat Kievan Rus beralih ke iman Ortodok. Olga dari Kiev dipuji oleh generasi-generasi selanjutnya sebagai Isa Poltolos, yang artinya namanya bisa disejajarkan dengan 12 pengikut Yesus, karena perannya sebagai pelopor dalam pengenalan Kristen yang luas. Gereja Ortodok Rusia secara resmi mengkanonisasi Olga pada tahun 1547 sebagai Santa Olga dari Kiev, sebagai santo pelindung para janda, dan sebagai orang yang telah bertobat. Dia mungkin adalah satu-satunya santa pembunuh massal dalam sejarah, atau mungkin saja pendapat saya yang salah. Raja-raja dan paus lainnya telah dikanonisasi selama berabad-abad, dan penguasa-penguasa ini jarang memiliki reputasi seperti mengotori tangan mereka dengan darah. Seperti yang saya sebutkan di awal, sulit untuk membedakan bagian mana dari kehidupan Olga yang termasuk dalam ranah sejarah dan bagian mana yang termasuk dalam ranah mitos. Kalau menurut pendapat teman-teman, bagian mana yang teman-teman anggap sebagai propaganda abad pertengahan? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada materi yang kurang dalam penyajian cerita saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.